Insya Allah yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang royalti musik dalam Islam. Bagaimana pandangan fikihnya gitu ya, dari kacamata fikih muamalah. Ada kalau yang kita lihat selama ini yang memang beredar gitu ya dalam berita-berita, itu seolah-olah yang kita lihat bahwa beberapa kafe gitu ya, beberapa restoran itu merasa dirugikan dengan penagihan royalti musik itu sendiri, begitu ya. Seperti yang sedang beredar di di sosmed itu, yang sempat menjadi obrolan hangat dan viral, diantaranya mie gacoan itu ya, mie gacoan yang kena tarif berapa itu, harus bayar royalti 2,2 miliar gitu. Kemudian nanti katanya kalau ada walimahan pernikahan begitu, kalau dia muter musik atau ada live music di situ, maka kena tagihan royalti begitu. Nanti yang bayar wedding organizer-nya. Nah, kalau nggak pakai wedding organizer bagaimana itu? Gitu kan ya? Itu juga menjadi pertanyaan. Bahkan dalam acara di salah satu televisi gitu ya, dalam talk show yang ada di situ, ada sempat selentingan yang mengatakan bahwa nanti sopir angkot kalau dia muter musik itu bisa kena royalti juga. Bahkan ada kalau di sosial media kita lihat ya para hadirin, kafe yang muter apa itu, lagu apa, alam ya, suara alam, suara burung, percikan air, kemudian suara burung begitu, itu juga kena tagihan royalti. Warteg begitu ya, warteg nanti kalau nyetel musik juga kena tagihan royalti. Nah, ini sebenarnya apakah benar demikian beritanya, atau kita yang salah baca headline berita, atau pengelola beritanya yang terlalu hiperbola dalam mengemas redaksi beritanya? Apakah demikian? Atau jangan-jangan yang kena tagihan itu seperti mie gacoan itu memang selama setahun belum pernah bayar royalti, jangan-jangan. Nah, gitu kan ya. Nah, jangan-jangan kita yang salah baca beritanya, atau kita yang belum tahu bagaimana regulasinya. Masa dengerin musik aja kena royalti? Nanti katanya, konon katanya, bahkan kalaupun muter murotal, nah masjid-masjid bisa kena royalti itu katanya. Bayarnya ya udah live music aja, live murotal aja gitu. Live murotal pun jangan-jangan yang ngaji kena royalti gitu. pakai nada siapa dia gitu kan ya. Nah, itu ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran yang saya rasa berlebihan begitu ya, sehingga kita juga mesti tahu bagaimana sebenarnya regulasi yang ada itu. Baik, kita nggak akan bicara masalah hukum musik ya Pak ya, karena udah hatam, udah selesai, kita udah pernah membahas itu gitu. Di kesempatan lalu sudah kita bahas. Kalau Anda pada pendapat musik itu haram, ya selesai, nggak perlu duduk di sini. Nah, itu ya, karena yang kita bahas fikih muamalahnya nih gitu. Kalau Anda berpendapat musik itu haram mutlak, berarti ya selesai sudah, kita bubar, nggak usah acara lagi gitu. Nah, ini kan dalam pandangan fikih, musik itu ada 3 pendapat. Pertama yang mengatakan musik itu mutlak haram, mutlak haram, mutlak se lagu Indonesia Raya pun nggak boleh itu musik dan nyanyian gitu. Musik dan nyanyian itu haram mutlak, nggak bisa. Nah, kalau Anda pada pendapat itu, ya tidak ada di majelis ini gitu. Karena yang kita bahas nanti kan hukum musiknya. Kalau musik haram berarti ya royaltinya haram juga gitu. Ya, peranakannya itu mayatawalladu minhu begitu ya.
Tapi ada dua pendapat lain tentang musik ini. Pertama, mutlak mubah. Ya, yang pertama mutlak haram, kedua mubah mutlak gitu ya. Karena Rasul juga membolehkan, dalam riwayat itu sahih hadisnya, dalam riwayat ya dikatakan bahwa ada Sayyidina Abu Bakar itu masuk ke rumah Nabi, ada munsyid di dalam bersama Sayyidah Aisyah, dua orang gitu. Dia ini bernyanyi, kemudian kedengaran sama Abu Bakar. Masuk Abu Bakar ke rumah Rasulullah. Maka beliau marah kepada Sayyidah Aisyah. Seruling seton, kau kata Sayyidina Abu Bakar tuh. Kau adakan di rumah Nabi, wahai Aisyah, kata Abu Bakar. Ternyata di pojokan ada Nabi. Di pojok rumahnya ada Nabi. Kata Nabi apa? Hai Abu Bakar, setiap umat itu mempunyai hari raya. Wahada iduna, ini hari raya kita. Nggak apa-apa, bersenang-senanglah. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat Bukhari juga dikatakan ada kelompok dari kalangan Ansor itu, saya lupa nama sukunya, yang mereka mengadakan walimahan begitu. Begitu Nabi datang, dafnya itu disembunyikan. Nabi kan sudah tahu tradisinya orang Madinah itu, kalau mereka mengadakan walimah biasanya ada daf, ada tarian, ada musik, ada nyanyian. Ya. Nah, itu kemudian kok sepi-sepi aja gitu. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah oleh Rasulullah SAW, "Ya Aisyah, mana dafnya?" katanya. Nah, begitu orang-orang mendengar seperti itu, dikeluarin langsung mendendangkan mereka di hadapan Nabi. Kalau ini pendapat kedua ya, mereka mengatakan kalaulah musik itu diharamkan, maka niscaya Nabi pasti akan melarangnya, karena nggak mungkin seorang nabi membiarkan kemungkaran terjadi di hadapan matanya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ini pertengahan, Pak, gitu ya. Mereka mengatakan bahwa begini, ada seorang wanita. Beliau ini orang Ansor, wanita Ansor yang bernazar. Nazarnya begini, "Ya Rasulullah, kalau engkau pulang dari perang Badar dalam keadaan selamat, maka aku akan bernasyid dan memukul daf di hadapanmu." Ini kata wanita ini. Pulang ternyata Nabi dalam kondisi selamat, bahkan menang dari peperangan. Maka dikatakan ini kepada Nabi, kata Nabi, lakukanlah. Maka dilakukanlah, dia memukul daf, berdendang dengan puisi syair-syairnya itu. Kalau kita lihat dalam konteks ilmu fikih, nazar itu harus dilakukan, menjadi wajib hukumnya untuk sesuatu yang sunnah dan untuk sesuatu yang mubah. Begitu ya. Kalau sesuatu itu sunnah, sesuatu itu mubah, maka wajib melakukan nazar tersebut. Kita meyakini nggak mungkin ada musik sunnah, maka setidaknya dia mubah. Maka buktinya ketika Nabi mengatakan lakukanlah karena itu nazarmu, maka dilakukan oleh dia. Artinya apa? Itu kemubahan. Cuman nanti kemudian hari, kalau ada musik yang kemudian melenakan kita dari melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, sibuk musik, sibuk sonhorep gitu kan ya, sibuk dangdut koplo, lupa sholat isya, ditinggalkan sholat maghrib, karena cek sound ketinggalan juga sholat asar. Nah, itu haram yang seperti itu, karena dia wasilah kepada keharaman. Atau yang kedua, musik dan lagu-lagu dan nyanyian-nyanyian yang dalam hal ini mengarah kepada kemungkaran. Contohnya lagu-lagu yang erotis itu ya, lagu-lagu erotis yang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya seksual. Nah, itu haram itu ya. Tapi kalau ada pesan di dalamnya, bahkan Nabi sendiri kan pernah bernasyid gitu ya, yang ketika diejek oleh orang-orang Quraisy. Jadi Nabi itu, saya lupa bagaimana syairnya, ada dalam riwayat-riwayat itu para hadirin. Nabi itu
pernah diejek sebagai mudzammam, gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy itu membuat syair-syair dengan memelintir nama Nabi, bukan Muhammad tapi mudzammam katanya. Ya. Kan Muhammadan itu lawan katanya mudzammaman gitu ya. Muhammad itu kan terpuji. Nah, ini mudzammam itu tercela gitu kira-kira. Nah, orang-orang Arab, orang-orang Quraisy zaman itu membuat syair dilagukan, memelintir nama Nabi, mudzammam, dibalas sama Nabi. Jadi Nabi itu kalau diejek kadang ya diemin aja gitu, kadang ya malah mengejek balik gitu. Tapi dalam rangka bukan balas dendam, Mbak, bukan. Justru itu hiburan gitu. Mudzammaman qalahum li apa segala macam gitu ya. Nah, itu dibuat syair oleh Nabi sendiri dan itu disampaikan sahabat kepada mereka gitu. Nah, itu para hadirin semua. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya mungkar ya, seperti musik dengan lagu misalnya Cinta Satu Malam, apaan itu? Nah, itu sudah haram, itu jelas itu, karena ajakan bercinta, ajakan seksual gitu. Nah, jadi ada 3 pendapat. Pertama, mutlak haram. Yang kedua, mutlak kemubahannya karena dengan dalil-dalil yang sahih juga tadi itu. Kemudian yang ketiga itu mengatakan ya kondisional. Kalau ini membuat Anda terlepas dari kewajiban Anda, melupakan Anda dari kewajiban-kewajiban Anda, maka ini haram. Tapi kalau tidak, maka mubah, begitu ya. Nah, musiknya Bang Haji Roma Irama itu kan ajakan kepada yang hak itu ya kan ya, judi itu kan. Nah, jangan main judi katanya, jangan begadang. Nah, ternyata ada hadisnya jangan begadang itu. Apa? Nabi itu kurang menyukai orang-orang yang ngobrol panjang setelah sholat isya. Nah, iya benar, kita itu Pak kalau ngobrol pada isya tahu-tahu jam 12 saja Pak, tahu-tahu jam setengah 1 aja, waktunya kita yang seharusnya itu kita gunakan untuk hak tubuh kita, itu kita gunakan untuk ngobrol begitu. Dan ngobrolnya udah nggak jelas itu. Bapak-bapak itu kalau ngobrol sampai malam, yang diobrolin sudah alien itu ya. Kemudian apa itu konspirasi Wahyudi gitu kan ya. Konspirasi Yahudi udah ke situ-situ tuh, udah nggak jelas ngobrolannya. Tinggal tidur aja itu. Nanti subuhnya ketinggalan. Nah, itu hati-hatinya di situ gitu ya. Maka para hadirin semua, kita nggak akan bicara masalah dalil musik, ini udah hatam, itu sudah pernah kita bahas gitu ya. Maka yang saya bahas ini adalah dari pendapat ketiga, kalau musik itu bisa dimubahkan gitu, tapi nggak semuanya mubah. Maka siapa dan bagaimana dan apa maksudnya royalti musik ini gitu ya. Jadi royalti atas hak karya itu kan kalau orang menciptakan satu karya itu gitu ya, maka ketika kita menggunakan, memanfaatkan karya itu, kita harus mengapresiasi penciptanya gitu kan ya, mengapresiasi pemiliknya. Dengan apa? Membayarnya, karena kita sudah menikmatinya. Sekarang gini deh, saya tidak ngomongin musik, saya itu punya buku di Gramedia Pak, bisa Anda browsing gitu ya. Judul bukunya Segala Hal Tentang Pernikahan gitu Pak. Itu kan ilmu ya, itu ilmu fikih dan kumpulan hadis ahkam dan ilmu fikih yang saya rangkum mulai dari bab ta'aruf sampai bab talak, itu ada semuanya, sampai menjaga anak, parenting, ada di situ semuanya dalam buku itu. Itu kumpulan hadis ahkam dan fikih pernikahan. Nah, kalau itu kan ilmu. Kalau saya berpendapat ilmu itu tidak boleh diuangkan, terus bagaimana dengan nasib yang mencetak? Bagaimana dengan nasib yang melayout? Bagaimana dengan nasib orang-orang yang sudah mendesain buku saya, mengedit buku saya? Kalau saya ikhlas aja, Anda mau baca silahkan. Tapi apa bisa saya gratiskan? Ayo, saya tiap 6 bulan dapat royalti dari buku itu Pak, antara 2 sampai 3 juta setiap 6 bulannya itu ya. Sekarang pertanyaannya,
Orang-orang kalau misalkan itu saya gratisin, udah saya gratisin gitu, kira-kira Gramedia mau nerima nggak? Nggak mungkin, karena di belakang apa namanya, di balik bisa terbitnya buku saya itu ada banyak pihak yang menjadi pendukungnya, begitu kan ya? Ada yang nge-layout, ada editor, ada percetakan yang mencetak ya, orang Gramedia itu sendiri gitu kan ya, dan lain sebagainya, cover dan lain sebagainya itu kan mereka. Saya kan cuma ngasih apa namanya itu, naskah. Saya hanya menyerahkan naskah, mereka yang ngolah. Nah, masa jasa mereka tidak dibayar? Nah, itu logikanya seperti itu. Maka sumber perolehan royalti ini dari mana? Kalau karya, itu kan ya, tentunya dari karya yang diperbanyak, yang dimanfaatkan oleh orang lain, sama halnya dengan buku tadi. Maka kalau dalam musik itu ada konser, ada apa namanya, itu sudah menjadi peraturan lama, Pak, gitu ya, isu lama. Itu sudah menjadi isu lama, di mana kalau ada kafe-kafe besar, restoran-restoran besar, pasti itu akan mereka bayar gitu ya, royalti musik itu pasti mereka bayar. Kalau zaman sekarang ini kan digital ya. Kalau zaman dulu kan kaset-kaset yang disebar itu, Pak, masih inget ya, jadi banyak kaset dan CD apa namanya itu, bajakan ya. Zaman dulu kan banyak CD dan kaset bajakan, belum ada era digital zaman dulu. Nah, itu yang diperangi, karena kenapa? Itu merugikan sejumlah pihak, bukan cuma merugikan penyanyinya, Pak. Karena pihak yang mendapatkan royalti itu adalah pertama pencipta lagu, yang kedua komposernya. Komposer atau komposer sih? Komposer ya. Oh iya, komposer, bahasa Inggris ya, komposer. Iya. Itu soalnya beda tuh antara orang Batak, maaf nih, orang Batak ada di sini. Mohon maaf, biasanya jadi e kan. Tebet jadi tebet ya. Tebet jadi tebet. Ini mana yang benar? Tebet apa tebet nih? Komposer apa komposer? Komposer ternyata. Kemudian penerbit musiknya, kemudian label rekamannya, berarti ada berapa nih sudah? Pencipta lagu, komposer, penerbit musik, label rekaman, artisnya, produsernya, sama pemegang hak ciptanya. Paling tidak ada di sini, kalau yang kita lihat ya, setidaknya ada 7 orang ya, 7 bidang yang berhak mendapatkan royalti itu, yang menjadikan musik itu bisa beredar luas gitu kan ya. Kalau zaman dulu ada CD, ada kaset, maka kita disarankan dapatkan CD dan kaset aslinya kan, gitu kan ya. Jangan beli yang bajakan. Kenapa jangan beli yang bajakan? Pertama, dari segi kualitas buruk. Yang kedua, itu merugikan 7 pihak ini. Ya, karena mereka udah capek-capek memproduksi musik itu, ya sama kayak saya bikin buku, ada pihak-pihak di belakang itu yang sudah capek-capek memproduksi buku itu, kok yang dibeli buku bajakan, kok buku aslinya difotokopi banyak-banyak. Jangan bilang masalah barokah ilmu, nggak bilang itu dulu. Ini kita bahas masalah muamalah, dan itu dibahas oleh para ulama, bahwa kitab-kitab itu kalau tidak diwakafkan maka boleh itu dijual belikan. Kitab ya, zaman dulu ya, kata sekelas Sahih Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmidzi, itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan kalau bukan sifatnya buku wakaf. Nah, ini para hadirin semua. Lantas, bagaimana pandangan fikih kontemporer terkait masalah hak atas karya gitu ya. Jadi dalam kitab dalam fikih itu ada namanya hukuk ma'nawiyah, atau hak-hak yang sifatnya itu maknawi gitu ya, atau hukuk ibtikar gitu. Di antaranya Syekh Utsman Syabir itu mendefinisikan al-huquq wal ma'nawiyatu hiya sultatun li syakhsin ala syai'in ghairi madiyyin. Jadi hukuk maknawi atau hak immaterial itu wewenang seorang terhadap suatu yang sifatnya non materi.
bisa berupa kreativitas pemikiran, bisa berupa hasil pemikiran itu sendiri, bisa dalam ilmu yang dibukukan, kemudian seni dan karya yang diciptakan dan lain sebagainya, termasuk label dan merek dagang. Itu boleh dikomersilkan para hadirin semua. Ya, itu dalam. Kemudian para ulama itu juga menyebutkan bahwa harta itu ada yang berbentuk wujud gitu ya, ada pula yang abstrak. Di sini Imam Az-Zarkashi mengatakan al-malu maka muntafi'an bihi ay musta'iddan la ayyuntafa'a bihi wa huwa imma a'yanun aw manafi'u. Harta itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan atau punya potensi untuk dimanfaatkan. Dan ada kalanya harta itu berupa benda berwujud atau manfaat atau nilai guna gitu ya. Maka dalam hal ini musik itu merupakan hasil karya yang bernilai komersil. Mau yang musiknya yang haram atau musik yang mubah gitu ya, itu boleh dikomersilkan para hadirin. Karena ada hasil dari pemikiran, hasil karya yang kemudian dinikmati oleh orang lain. Nah, kalau Anda gratisan gitu ya, Anda memilihnya yang gratisan, itu berarti sama saja tidak menghargai hak karya daripada orang lain. Gitu, Pak. Ya. Bahkan ada yang kalau kita zaman ini kan ada Spotify gitu ya. Nah, itu Spotify itu kan kalau kita pakai yang tidak berbayar, lagi dengerin musiknya, di tengah-tengah dengerin musik atau tengah-tengah dengerin murotal, nanti akan ada peringatan berbayar gitu kan ya. Ada peringatan berbayar. Nah, itu kan nggak nyaman. Kalau mau nyaman ya bayar gitu. Sama halnya dengan Anda di laptop Anda, di komputer Anda menggunakan Windows yang bajakan. Itu sama kayak nyolong, Pak. Ya, Ustadz, kan yang bikin orang non muslim, mereka itu nggak sholat, tapi Anda memanfaatkan karya mereka. Nabi itu juga sama. Nabi itu juga bermuamalah kok sama orang yang nggak sholat. Nabi juga bermuamalah kok sama orang-orang yang non muslim gitu ya, sama orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan sampai wafat Nabi itu masih punya hutang gadai sama orang Nasrani. Sama orang Yahudi begitu ya. Gadainya adalah pakaian besi beliau. Nah, itu para hadirin semua. Jadi jangan kemudian lantas karena non muslim lalu bebas kita dolimi. Tidak boleh. Islam itu agamanya Nabi itu wa ma arsalnaka, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah gitu kan ya, kecuali menjadi rahmah untuk semesta alam. Siapapun semesta alam itu ya, muslim non muslim gitu ya, batu pohon itu juga harus dapat rahmahnya gitu ya dari Islam itu. Maka jangan sampai mendolimi, jangan sampai dalam prinsipnya ini ya, prinsip Nabi dalam bermuamalah itu jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Anda datang ke tempat servis laptop, Anda bilang Windows saya harus berbayar hari ini, sudah obsolete gitu kan ya, sudah kadaluarsa sehingga harus berbayar. Akhirnya dibantu cari cracknya tuh, gitu ya, sama si itu. Itu kalau dalam pandangan saya itu sebuah kecurangan dan itu kedoliman, dolim terhadap yaitu tadi gitu ya. Maka sebaiknya memang beli, Pak. Saya ngomong begini karena saya beli ya, resmi saya, license-nya ini ada. Baik. Kemudian ada ikhtilafat fatwa ya, fatwa-fatwa para ulama terkait masalah manfaat hak atas karya. Ketika mengkomersilkan hak atas karya, ada dua pendapat. Yang pertama dalam fatwanya Dr. Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi dan beberapa ulama-ulama kontemporer lainnya mengatakan bahwa hasil karya itu baik dalam ilmu pengetahuan atau kreativitas itu tidak boleh dikomersilkan.
Alasannya karena hal tersebut dianggap menyembunyikan ilmu atau kitmanul ilmi. Itu kalau kata beliau. Tapi pendapat yang lain mayoritas ulama ya dalam Majma' Fikih Islami, perkumpulan ulama-ulama fikih sedunia, termasuk Syekh Wahab Az-Zuhaili, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Mustafa Az-Zarqah, itu berpandangan bahwa hak cipta itu dilegitimasi dan boleh dikomersilkan karena masuk dalam kategori akad ijarah. Ya. Ujrohnya adalah ujroh atas jasa. Jasanya adalah ada hadis-hadis yang menyebar-nyebar, dikumpulkan, dibukukan, lalu kemudian dijual. Karena kenapa? Saya udah capek-capek nih yang begini nih, ya gitu ya. Capek nyetak, capek ngedit, capek layout dan lain sebagainya. Ya harus dibeli itu, gitu ya. Bukan karena kitmanul ilmi, enggak disembunyikan, justru disebarkan. Bahkan Imam Syafi'i sendiri kan bilang untuk bisa mendapatkan ilmu diantaranya ada 6 perkara yang harus kau lakukan. Diantaranya adalah kau harus berjuang mendapatkan ilmu itu dengan hartamu, kata Imam Syafi'i. Jadi jangan kalau nyari ilmu selalu gratisan, yang penting gratisan, yang penting. Bukan begitu para hadirin semua. Setiap pihak yang punya kontribusi dalam ilmu itu tersampaikan itu berhak untuk mendapatkan ujrohnya, dan itu diperbolehkan oleh para ulama, begitu ya. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dan lain sebagainya mengatakan hal ini didasarkan kepada pemahaman bahwa hasil kreativitas dalam bidang apapun itu termasuk kategori harta dan bisa dimanfaatkan. Dalam suatu kisah, ya, dalam suatu riwayat, Nabi itu didatangi seorang wanita. Ini saya ngomong masalah ini ya, masalah mahar. Hari ini ada tren mahar itu berupa setoran hafalan Quran. Banyak ya. Maharnya apa? Hafalan Quran surah Ar-Rahman disetorkan di hadapan jemaah, lalu dinyatakan sebagai mahar. Sah katanya. Padahal tidak ada pendapat yang mengatakan bahwa mahar berupa setoran hafalan Quran itu benar-benar dianggap mahar yang sah. Kenapa? Mahar itu harus berupa harta yang mempunyai nilai jual, Pak. Uangkah, mobilkah, seperangkat alat sholatkah, emaskah, itu yang bisa menjadi mahar. Buktinya apa? Nabi itu membayar mahar kepada istri-istrinya sintai wa uqiyah. Sintai wa uqiyah itu setara dengan 500 dirham kalau kata Sayyidah Aisyah. Nabi itu juga menagih maharnya Sayyidina Ali untuk Fatimah. Mana maharmu? Sudah 2 bulan gak kau bayarkan, kata Rasulullah. Belum punya harta saya Nabi. Kalau begitu mana dir'ukal Hutaimiyah? Mana baju besimu yang dari Hutaimiyah itu? Baju perang dari Hutaimiyah. Jual, berikan kepada Fatimah. Lalu bagaimana dengan riwayat yang setoran hafalan? Tidak ada riwayatnya, Pak. Cari riwayatnya kalau ada, ayo. Browsing sekarang di Google. Tidak ada. Ceritanya begini, Nabi didatengin seorang wanita. Ahabu nafsi ilaika ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya kepadamu wahai Nabi. Nabi tidak berminat. Lalu datang seorang laki-laki bilang, saya mau menikahinya ya Nabi. Lalu Nabi bilang, ma indaka minal mal, apa hartamu? Kata Nabi, tidak punya harta, pulang dulu ke rumah saudaramu, ke rumah keluargamu, beri dia harta walau kana khotaman min hadid, meskipun hanya cincin dari besi. Pulang dia, Pak, nggak nemu walau khotaman min hadid, nggak nemu cincin dari besi. Bilang ke Nabi, ya Nabi, nggak ada. Ya sudah, sarungmu, kata Nabi. Sarung ini satu-satunya sarung yang saya pakai untuk sholat saya ya Nabi, nggak ada lagi yang lain. Diem Nabi. Lalu Nabi kemudian bilang, sini wahai pemuda, ma indaka minal Quran, apa aja ayat-ayat Al-Quran yang sudah kamu hafal?
Orang ini tidak store hafalan depan Nabi. Beliau cuma bilang saya hafal surah kada wa kada wa kada. Cuma hafal ini ya Nabi. Ya sudah, kalau begitu kau sudah menikahinya dan ajari dia bersama. Jadi disuruh diajarkan kepada istrinya. Ulama-ulama dalam memaknai hadis ini mengatakan bahwa maksudnya adalah jasa, Pak. Jadi bukan setoran depan hayalak banyak ya. Bukan setoran depan orang-orang banyak lalu jangan itu mahar. Enggak begitu konteksnya. Konteksnya dia nanti di rumah mengajarkan ayat ini kepada istrinya dengan harapan nanti istrinya bisa mengajarkan kepada orang lain dan dapat ujroh pengajaran dari Al-Quran itu. Itu ya. Nah, itu yang dijadikan maharnya. Jadi mahar itu sesuatu yang mutamawil, ya, sesuatu dari harta yang mempunyai nilai jual. Nah itu, jadi kaitannya dengan hal ini bahwa yang namanya harta itu bisa sesuatu yang sifatnya wujud, bisa sesuatu yang sifatnya abstrak, begitu ya. Jadi kalau di sini ada yang sudah pernah memberikan mahar berupa setoran hafalan Quran, maka harus menambahkan maharnya dengan mahar misil. Itu kalau kata para ulama. Mahar misil itu apa? Mahar yang berlaku di penduduk setempat. Apa penduduk setempat biasanya? Seperangkat alat sholat dan uang 2 juta rupiah. Seperangkat alat sholat dan uang 500 ribu. Misalkan begitu. Itu yang perlu diberikan. Jadi ganti nanti itu dengan mahar misil. Kalau dulu jenengan maharnya hanya berupa setoran hafalan Quran. Karena setoran hafalan Quran itu tidak ada depan orang lagi, bukan diajarkan kepada istrinya. Kalau jadi bisa dikiaskan begini, saya tidak punya harta walaupun speser wahai Nabi, tapi saya bisa bahasa Korea. Nanti istri saya ajarin bahasa Korea biar dia buka kursus bahasa Korea. Nah, itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi berupa jasa. Nah ini ya, itulah kemudian dikiaskan oleh para ulama yang namanya hak cipta, hak karya itu boleh dikomersilkan. Cuman yang menjadi masalah di zaman kita saat ini kan masuk dalam akad, namanya akad musyarakah ya. Akad musyarakah itu kenapa? Karena masing-masing pihak memberikan modalnya. Saya modal, yang penyanyinya modal suaranya, ada yang modal apa gitu, sehingga terjadilah lagu ini gitu, dan album ini gitu kan ya. Terjadilah album ini jadi gitu kan. Maka kemudian mereka berbagi persentase untuk masalah keuntungannya kan begitu ya. Yang menjadi permasalahannya adalah terkait masalah distribusinya dan juga pengambilannya. Ini harus berprinsip keadilan, harus adil. Masa iya orang lagi pos kamling jaga malam denger musik dikena royalti? Ya harus ada regulasinya, undang-undangnya harus jelas. Yang siapa saja yang kena royalti. Kalau kafe-kafe besar ya, kemudian apalagi restoran-restoran besar itu memang cocok kena itu gitu ya. Tapi kalau seperti walimahan dia nyetel nasyid-nasyidnya Maher Zain dan lain sebagainya gitu kan ya, itu kan tidak ada unsur komersilnya di sana gitu kan ya, hanya untuk supaya didengar-dengar aja gitu, kelihatan simbolik saja bahwa di situ ada walimah. Ya sebagaimana simbolik ketika di zaman Madinah tempo dulu, kalau ada orang mukul daf, kemudian ada munsyid gitu ya, ada syair-syair yang diiringi dengan daf itu, ya berarti di sana ada walimah. Simbolik saja. Masa yang seperti itu dikenakan royalti? Nah, prinsip seperti inilah yang perlu ditegaskan lagi. Jangan-jangan kita baca berita ini juga ya, masalah edukasi juga. Kita baca berita bahwa Miga Cuan ditarik 2,2 M gitu kan ya. Mereka merasa terdolimi. Bukan merasa terdolimi, mungkin jangan-jangan memang dia belum bayar royalti dari awal berdiri gitu. Buktinya Miga Cuan yang lain nggak ada masalah kan begitu ya. Artinya memang jangan-jangan yang di Bali itu memang belum bayar. Jangan-jangan kita aja yang terpancing dengan bagaimana berita itu dikemas. Itulah pentingnya yang namanya
tabayyun, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan atau diskusi, kami persilahkan.